Wa an Qais bin Bisrin At-Taglibi qala berkata dia Qais, Akhbaroni bercerita ni padaku sopo abi bapakku. Bapakku di sini berarti Bisr. Wakana dan ada dia Bisr iku jalisan teman duduk li Abi Daroda bagi Abi Daroda. Jadi bapakku itu teman nongkrongnya Abi Daroda. Teman nongkrong, teman ngobrol gitu. Jadi ternyata jadi sahabat Nabi itu ya juga tidak sepaneng. Ya kalau ning warung kopi tapi ya ngono. Nek saiki lho ya. Ya. Kola berkata dia bapak Bisr ya. Karena ada di Dimasko di Damaskus. Ini negeri Sam ya. Sopo rajulun seorang laki-laki min ashabin Nabi dari sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yukalu dikatakan lahu pada rajul min ashabin Nabi sopo Sahlu benu Handoliyah. Jadi namanya Sahel bin Handoliyah. Pinter ini orangnya. Wakana dan ada dia Sahel iku rajulan seorang laki-laki mutawahidan yang suka menyendiri. Jadi bapakku cerita bahwa di Damaskus ada seorang laki-laki, dia termasuk sahabat Nabi, namanya Sahel bin Handoliyah, orangnya suka menyendiri. Ya tabiatnya macam-macam orang banyak, walaupun sama-sama sahabat Nabi. Kolama yujalisu, sedikit sekali duduk-duduk dia Sahel an-nasa pada manusia. Jadi dia sangat jarang duduk-duduk bersama orang-orang, itu jarang sekali. Inama sejatinya huwa dia Sahel iku sholatun sholat. Artinya waktunya itu dihabiskan untuk sholat. Jadi bukan untuk nongkrong. Fa'idha maka ketika farogo selesai dari sholat. Fa'inama maka sejatinya huwa dia Sahel iku tasbihun membaca tasbih. Wa takbir dan takbir. Setelah sholat bukannya nongkrong tapi ya masih baca tasbih, masih baca takbir, wiritan. Kata yaktia sehingga datang dia Sahel ahlahu pada keluarganya. Ya nanti setelah baca tasbih takbir ya sudah pulang ke rumah. Kalau sahabat yang lain ya nongkrong di masjid kan gitu kan. Pamaro maka jadi yang jarang nongkrong itu ya Sahel bin Handoliyah. Kalau Abu Daroda ini juga sahabat Nabi. Cuma dia lebih gaul, lebih bisa bersosialisasi dengan manusia.
Kalau si Sahel ini orangnya suka menyendiri. Famaro maka lewat bina pada kaminya adalah bapaknya Koes, yaitu Bisr. Ya. Wa nahnu dan kami inta Abidaroda di sisi Abidaroda. Lah terus suatu hari kami itu ya sedang nongkrong bersama Abu Daroda. Terus si Sahel bin Handoliyah itu lewat. Jadi lewat entah mau pulang atau mau kemana. Fakola maka berkata lahu kepada Sahel sopo Abu Daroda. Kalimatan suatu kalimat tanfauna yang bermanfaat opo kalimat na pada kami. Wala taduruka dan tidak merugikan opo kalimat kepada engkau Sahel. Artinya mbok kami diceritai suatu hadis atau suatu cerita yang mana hadis tersebut atau kalimat tersebut bermanfaat bagi kami dan tidak merugikan pada engkau. Ya tidak ganggu waktu jenengan, ya tidak. Yus istilahnya mbok yo aku dikandani hadis opo kono sing bermanfaat gitu loh. Bisa dipahami ya. Nah. Jadi kalimatan tanfauna wala tadurruk. Mbok aku dikasih tahu suatu kalimat yang bermanfaat untuk kami dan tidak merugikan pada engkau. Cara sampean cerita ya ora rugi, ya ora terganggu waktune, ora terganggu kesibukane, gitu kan. Kola berkata dia Sahel. Nah, ini kan yang meminta kan sama-sama sahabat nabinya. Ya, podo-podo kelasnya lah, ya, kelasnya sama, levelnya sama. Kola berkata Sahel, Ba'asa mengirim sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syariatan pada bala tentara, ya, bala tentara. Fakodimat maka tiba apa bala tentara. Jadi suatu saat Rasulullah mengirim pasukan ke suatu tempat, terus balik lagi, ya sudah pulang dari tugasnya. Faja'a maka datang sopo rojulun, seorang laki-laki minhum dari mereka syariah itu. Fajalasa maka duduk dia rojul fil majlis di suatu tempat duduk. Alladhi yang yajlisu ya sering duduk fihi di majelis sopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah pasukan itu tiba kembali ke Madinah, tugasnya sudah selesai. Salah satu di antara pasukan itu duduk di suatu majelis yang mana Rasulullah juga sering duduk di majelis tersebut. Fakola maka berkata dia rojul li rojulin kepada laki-laki lain ila janbihi pada sebelahnya, ya, pada sebelahnya. Nah, terus si rojul mantan pasukan itu tadi ngomong kepada laki-laki yang ada di sebelahnya. Lau ro'ai tanah, seandainya melihat engkau na pada kami, kinal takoina ketika bertemu kami, nahnu ya kami,
wal aduwu dan musuh. Fahamala maka apa? Membawa sopo fulanun fulan wato'ana dan menusuk dia fulan. Ya, menusuk dia fulan. Ya. Terus si rojul itu menceritakan kisah waktu diutus kepada orang di sebelahnya. Kamu kemarin nggak ikut perang sama kami ya? Wah, di medan perang itu seru. Ono gue. Seandainya kamu kemarin ikut sama kami, wah seru itu. Waktu itu ketika itu kami ketemu dengan musuh. Lah si Fulan itu loh. Dia nduding orang lain, menunjuk orang lain. Dia membawa pedang, terus nusuk musuh dia. Ya, dia membawa pedang, nusuk musuh. Fakola maka berkata dia Fulan, yang nusuk musuh itu. Khudha mengambillah kamu, musuh, ha pada tusukan, ya, mini dariku, nyorasakno, ngono lho. Jadi sambil nusuk musuh itu si Fulan itu apa? Ya rada kemelinti ngono lho. Nyorasakno, jelep ngono, kapok kon, ayo. Ini ambillah ini dariku, ngono. Wa ana dan aku Fulan iku al-gulam, anak muda al-Ghifari dari bangsa Ghifar. Kilo aku kilo nek cara kene iki lho arek Surabaya ngono kuwi. Modele ngono kuwi. Waktu kami perang ketemu musuh, ini loh si Fulan itu. Bawa pedang, ditusukkan ke musuh sambil ngomong khudhamini. Wa ana al-gulam al-Ghifari. Nyo rasakno ini tusukanku, jelep ngono ya. Halo, arek Ghifar iki. Iki lho arek Ghifar. Ana al-gulam al-Ghifari. Kaifa bagaimana taro melihat kamu? Kamunya di sini rujukannya ke lirojulin ila janbih itu. Ya. Fi qaulihi di dalam ucapannya Fulan. Nek nurut sampean Fulan niki bener nusuk musuh, tapi omongannya ini kok kayaknya kemelinti ngono lho. Kok kayaknya omongan sombong. Itu kalau nurut sampean bagaimana? Kira-kira si Fulan ini bener dia nusuk musuh. Yang memang perang, dia nusuk musuh itu bener. Tapi omongannya itu loh, khudhamini wa anal gulam al-Ghifari. Kok kemelintine iki lho, ya, engkrese iki lho, kemelintine iki lho. Piye iki? Nek nurut sampean piye? Kala berkata sapa iku lirajulin ila janbih, laki-laki yang ditanya itu. Ma'urahu tidak diperlihatkan aku hu pada Fulan. Ila kecuali kot batola sungguh batal opo ajruhu pahalanya. Lah sing ditakoni iki ya wonge rada ngawur. Jawabane ngono, nusuk musuhnya bener tapi omongannya kemelinti ya, ndak ada pahalanya itu. Muni ngono. Itu iya bener nusuk musuh tapi omongannya itu loh. Aku tidak melihat apa-apa, aku tidak berpendapat apa-apa kecuali ya sudah pahalanya hangus, batal. Fasami'a maka mendengar bidzalika dengan demikian itu cerita sapa raju akhoru laki-laki yang lain. Nah, terus ceritanya itu juga didengar oleh orang lain ya di sekitar situ.
Faqala maka berkata dia akhor, ma'aro tidak melihat aku, bidzalika dengan demikian itu, nusuk musuh sambil kemelinti itu tadi. Baksan pada bahaya, oh enggak apa-apa itu. Kalau yang lain berpendapat seperti itu, enggak apa-apa. Jadi nusuk musuh sambil rodok kemelinti titik, ya enggak apa-apa, enggak masalah itu. Ya, seninya orang perang ya seperti itu, enggak masalah lah, pahalanya ya tetap lah. Tuh. Fatanaza'a maka berdebat keduanya. Keduanya yang ngomong pahalanya batal dan yang ngomong kalau nggak apa-apa kan gitu. Itu akhirnya yo rame, yo batal, yo ndak, tetap dapat pahala gitu. Hatta sami'a sehingga mendengar sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus gegerannya dua orang itu didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala maka bersabda siapa Nabi, Subhanallah, Maha Suci Allah. La baksa, tidak bahaya, an yuk jaro, jika diberi pahala dia fulan, wayuh mada dan dipuji dia fulan. Oh, enggak apa-apa itu. Jadi bisa orang itu ya diberi pahala, iya, dipuji juga, iya. Ya, enggak ada masalah. Ada orang melakukan amal solih, sholat, ya, selain dapat pahala terus dipuji tetangganya, ya enggak apa-apa, enggak ada masalah, gitu ya. Dia sodakoh karena Allah terus dipuji temannya sebagai orang yang dermawan, ya enggak apa, enggak ada masalah itu, gitu loh. Jadi la baksa an yuk jaro wa yuhmad. Enggak apa-apa, orang dapat pahala iya, dipuji iya. Nah, jadi ya seninya perang seperti itu. Seninya kehidupan juga seperti itu. Faro'a itu maka melihat aku, Biser, ya, bapaknya Koes, Abad Daroda, pada Abad Daroda, Suro disenangkan. Nah, Suro itu disenangkan dia Abu Daroda, bidzalika dengan hadis Nabi tersebut yang diceritakan oleh lelaki pendiam namanya Sahal bin Handoliyah. Abu Daroda seneng, oh berarti enggak apa-apa ya, kita ibadah terus dipuji sama orang enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Faja'ala maka berbuat dia Abu Daroda yarfa'u, mengangkat dia Abu Daroda, roksah pada kepalanya Abu Daroda ilahi pada Sahel. Jadi saking senengnya itu sampai dilihat. Jadi posisinya Abu Daroda kan memang duduk, Biser juga duduk. Lah sementara Handolah kan lewat sih, berdiri dia. Saking senengnya Abu Daroda itu sampai dangak dengan hadis yang seperti itu. Tidak apa-apa orang berbuat baik, secara pribadi dapat pahala, terus dipuji oleh rekan-rekannya itu tidak ada masalah. Wayakulu dan berkata dia Abu Daroda, A'anta apakah kamu Sahel, Sami'ta mendengar kamu dalika pada demikian itu hadis min Rasulillah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayaqulu maka berkata dia Sahel, naam iya. Kowe krungu tenan ngono teko nggone Nabi ngono kuwi. Iya. Tenan kadise ngono kuwi. Iya, ngono. Iya. Hmm.
Mungkin Abu Darda mbiyen ya rada mbules ngajine. Fama zala maka tidak enti-enti. Ini tadi bukan menghina sahabat, bukan loh ya. Wis guyon biasa. Jenenge wong akeh kadang ono sing teko, ono sing enggak kan ngono. Yuk itu mengulang. Fama zala maka tidak henti-henti dia Abu Darda. Yuk itu mengulang pertanyaan dia Abu Darda alaihi atas Sahal. Kata sehingga ini sesungguhnya akunya Bisr. La akulu niscaya berkata aku layak berokan niscaya ndoprok sungguh apa bahasa Indonesianya apa ndoprok? Iya, duduk ndoprok. Bahasa Jawanya ndoprok. Ndoprok. Sungguh dia Abu Darda ala rukbataihi atas dua lututnya Sahal. Lah ya Abu Darda itu saking senengnya itu tanya terus. Temen kon krungu ngono teko nggone Nabi? Iya, temen ya krungu teko nggone Nabi. Iya. Sampai Bisr itu punya anggapan ini nanti lama-lama si Abu Darda ini ndoprok duduk di atas lututnya Sahal ini. Ala rukbataihi atas lututnya Abu Darda ya. Rujukannya Abu Darda saja. Sebabnya ala, nek ila ya sejemane ya. Ala rukbataihi atas dua lututnya. Lah ya kuwi duduk di atas lutut ya ndoprok jenenge. Iya ndoprok. Jadi sampai aku punya anggapan ini lama-lama Abu Darda ini ndoprok di atas dua lututnya. Jadi ala rukbataihi sehingga hinya rujukannya ke Abu Darda. Nah itu habis itu ya sudah Sahal pulang. Qala berkata Bisr. Ini cerita hari berikutnya lagi ya. Pamaro maka lewat dia Sahal bina pada kami. Kami ya nongkrong dengan Abu Darda. Yauman pada hari akhir yang lain. Faqala maka berkata lahu pada Sahal sopo Abu Darda. Di hari yang lain Abu Darda minta diceritai hadis lagi oleh Sahal dengan mengatakan kalimatan tanfauna wala tadurruk. Mbok ya kami diajari suatu kalimat yang bermanfaat untuk kami dan nggak sampai ganggu engkau. Qala berkata Sahal, Qala bersabda lana kepada kami sapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Al-munfik orang yang membiayai alal khoili atas kuda. Ini kuda yang untuk sabilillah loh ya. Ya. Iku kalbasit seperti orang yang membentangkan yadahu pada tangannya bisodakoti dengan sodakoh. Walayak baduha dan tidak menggenggam dia pada sodakoh. Bisa dipahami enggak ini? Halo? Ya. Kuda ini zaman dulu kan digunakan untuk perang. Ya kan?
Lah, semasa belum digunakan untuk perang, ini kan dikasih makan, dikasih minum, dilatih, ya kan? Terus segala kebutuhannya dicukupi. Lah itu kan butuh biaya. Sampai pada akhirnya nanti digunakan untuk perang fisabilillah. Ya kan? Jadi orang yang mengeluarkan biaya untuk perawatan kuda, yang mana kuda tersebut untuk berjuang di jalan Allah, itu seperti orang yang sodakoh terus, tidak pernah berhenti. Ya, dia membentangkan tangannya, bersedekah terus dan tidak pernah menggenggam. Artinya sodakoh terus, tidak pernah berhenti. Itu pahalanya seperti itu. Ya. Kalau sekarang ya mungkin bisa dikiaskan dengan sepeda motor atau mobil, dan memang diniatkan untuk memperjuangkan agama Allah sabilillah. Lah nanti beli bensinnya, beli olinya, apa ganti bannya, terus untuk cuci mobilnya atau sepeda motornya itu dihitung sodakoh terus. Karena zaman sekarang di era kita tidak relevan ya pakai kuda itu. Diseneni Pak Polisi di jalan raya, bikin macet malah. Terus habis itu Sahel pulang. Memang jarang nongkrong. Tuma Maro kemudian lewat dia Sahel bina terhadap kami, Bisr dan Abi Daroda yang nongkrong itu, yauman suatu hari akhir yang lain. Fakola maka berkata lahu pada Sahel sopo Abu Darda, kalimatan tanfauna wala taduruk, sama seperti tadi. Kola berkata Sahel, kola bersabda sopo Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, nikmar rajulu iku sebaik-baiknya lelaki, Huraimun utawi Hurem. Hurem itu nama orang, ya, nama orang itu Hurem. Al-Asadi, orang Asad, Bani Asad. Asad itu ya semacam kabilah itu, Bani Asad. Al-Asadi, ya sama seperti Al-Ghifari itu. Laula tulu jumatihi, seandainya tidak panjang apa rambut yang terjuntai ke bahu, ya. Atau jumah itu kalau sekarang dimakna rambut palsu. Tapi kalau para sahabat yang ngerti lah kalau memakai rambut palsu itu tidak boleh, pakai wig itu tidak boleh. Jadi jumah ini bermakna ya rambut yang sampai ke bahu, nutupi telinga itu loh. Itu jumah. Wa isbalu izarihi, dan ngelembrehnya pakaiannya Hurem. Jadi Nabi dulu itu pernah bilang gini, sebaik-baiknya rojul itu ya si Hurem itu, sebaik-baiknya lelaki itu ya Hurem al-Asadi. Itu umpama rambutnya itu tidak ngelembreh ke bahu, dan pakaiannya itu tidak sampai isbal nutupi mata kaki. Tuh. Jadi nek pengen munggah derajat itu ya wis rasa isbal-isbalan.
Fabalago maka sampai apa dalika demikian itu hadis Nabi yang diceritakan oleh Sahel Huraiman pada Hurem. Nah, terus dari mulut ke mulut si Hurem yang disebut oleh Nabi itu dengar, ngono lho. Weh, Nabi nyebut jenengku ya, ngono. Ya. Fa'ajala maka menyegerakan dia Hurem. Fa'akhodha maka mengambil dia Hurem safrotan pada pisau. Fakoto'a maka memotong dia biha dengan pisau jumatahu pada rambutnya. Ila udunihi sampai telinganya. Rambut yang nutupi telinga itu dipotong semua itu. Di dirapikan. Ya, dirapikan. Warofa'a dan mengangkat dia Hurem izarohu pada pakaian bawahnya. Ila ansofi sakoihi pada tengah dua betisnya. Mosok Nabi muni ngono nang aku. Iya, oh ya wis langsung rambutnya dipotong. Yes, celananya sudah enggak isbal lagi. Diangkat, dipotong istilahnya sampai setengahnya betis. Tumamaro kemudian lewat dia Sahel bina pada kami. Yauman akhor di hari yang lain. Pakola maka berkata lahu pada Sahel sopa Abu Daroda. Nah, seperti biasa kalimatan tanfauna wala taduruk. Kola berkata Sahel, Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yakulu bersabda Rasul, Inakum sesungguhnya kalian iku qadimun orang-orang yang datang ala ikhwanikum atas saudara-saudara kalian. Ya. Jadi kita ini nanti akan datang menemui saudara-saudara kita. Ya. Kalian ini nanti loh, nanti akan ketemu dengan saudara-saudara kalian. Fa'aslihu maka memperbaikilah kalian rihalakum pada apa rihal itu kan tempat mosok rihlah ndak kalau rihlah rihal itu ya semacam tempat tinggal. Kalau azan pas hujan contohnya as-sholatu fi rihalikum kan gitu kan. Rumah yang tidak permanen lah. Tidak permanen yang memang biasa digunakan untuk bepergian. Ya, semacam kemah atau tenda. Ya. Bisa juga di makna pelana juga. Pelananya onta. Jadi tamu itu kalau datang ke tempatnya tuan rumahnya ya kan, kalau bertamu itu hendaknya dengan keadaan yang baik ngono lho. Ora wut-awutan. Wa aslihu dan memperbaikilah kalian libasakum pada pakaian kalian. Ya, pakaiannya dirapikan. Ya. Hatta takunu sehingga ada kalian
ka'anakum seakan-akan sesungguhnya kalian iku samatun. Samatun itu tai lalat. Samah, andeng-andeng, finas di dalam kalangan manusia. Tai lalat itu kan kecil, hitam, tapi ndadekno manis. Gitu loh. Iya, jadi seakan-akan kalian itu tai lalat di kalangan manusia. Tai lalat ini kan ireng, cilik, ya kan? Tapi dengan tai lalat itu orang itu kelihatan manis. Nek wedok ya ketok ayu ngono. Nek lanang ya ketok ganteng. Jadi kalian para sahabat itu secara jumlah memang sedikit. Secara jumlah memang sedikit. Cuma kalian itu dicontoh gitu loh. Dengan adanya kalian itu semua jadi terasa terlihat indah. Bisa dipahami ya? Ya memang kiasan. Tai lalat kan ngono. Ireng, jane mek sak titik ngono, tapi ndadekne ganteng, ndadekne ayu. Lah para sahabat itu seperti itu. Lah, kalian kalau bisa ya seperti itu. Jadi walaupun sendiri atau berapa gelintir orang, minoritas mungkin, tapi jadilah yang terbaik. Sehingga manusia semuanya di situ itu ketularan api. Ketularan api. Ya. Mereka terlihat cangkep gara-gara kamu. Tuh. Jadi kalian akan datang atas saudara-saudara kalian. Nah, yang diajak ngomong oleh Nabi ini kan memang sahabat-sahabat terdekatnya beliau. Lah saudara yang mau didatangi itu ya mungkin ya wong Islam, tapi ora patek cedek karo Nabi. Yes, manusia biasa ngono ae. Lah sebelum kalian datang ke sana, peralatan-peralatan kalian, termasuk kemah-kemah kalian, pelana-pelana kuda kalian itu dirapikan. Pakaian kalian juga dirapikan. Sehingga kalian menjadi seolah-olah kalian itu tai lalat di kalangan manusia. Jadi finas ini manusia umum. Tuh. Bisa dipahami ya? Ya. Fa'in Allah maka sesungguhnya Allah iku la yuhibbu, tidak seneng siapa Allah al-fuhsa pada kekejian. Ya, omongan sing elek. Wa tafahus dan ya perbuatan yang keji. Sing kotor-kotor yang menjijikkan itu Allah tidak suka. Bisa dipahami ya, gampang ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala berkata Abi Sa'id. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Isratul Muslim, pakaian bawahnya orang Islam, iku ila nisfis sak, sampai setengahnya betis. Wala haraja dan tidak ada dosa, au atau lajunaha tidak dosa. Jadi la haraja lajunaha ini maknanya sama. Bima di dalam apa-apa bainahu antara setengah betis, wa bainal ka'bain dan antara dua mata kaki. Umpama lebih bawah lagi, yes pokoknya masih di antara setengah betis dan
dua mata kaki itu ndak apa-apa, ndak dosa. Ya, ndak dosa. Fama maka apa-apa karena yang ada. Opoma iku asfala lebih bawah minal ka'ben dari dua mata kaki. Bahwa maka utawi maka na asfala minal ka'ben iku finari di dalam neraka. Yes. Waman dan barang siapa jaro yang ngelembrehke, menjulurkan izarohu pada pakaian bawahnya batoron karena sombong. Lam yang dur tidak akan memandang karena memang Allah marah. Sopo Allahu Allah ilahi pada dia. Wa ani Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala berkata Ibni Umar. Marortu lewat aku ala Rasulillah atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi lewat di hadapan Rasul. Wafi izari dan iku di dalam pakaian bawahku istirkho ngelembreh. Ya. Aku pernah loh lewat di depannya Rasulullah waktu itu izarku itu ngelembreh, ya, menjulur ke bawah. Fakola maka bersabda siapa Rasul, ya Abdullah, wahai Abdullah. Abdullah itu memang namanya. Jadi Ibnu Umar itu adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya. Abdullah bin Umar bin Khattab. Irfa, mengangkatlah kamu izaroka pada izarmu, pada pakaian bawahmu itu. Farofa'tuhu maka mengangkat aku Ibnu Umar hu pada pakaian. Tumakola kemudian bersabda siapa Nabi, Zid, menambahlah kamu. Artinya lebih ditarik ke atas lagi. Fazid itu maka menambah aku. Ya, terus tak tambah, tak tarik ke atas lagi. Ya. Famazil itu maka tidak henti-henti aku. Atahorroha, mempersungguh aku. Ha pada mengangkat izar ba'du setelah itu. Ya, terus setelah ditegur sama Rasulullah ya sudah aku memperhatikan betul itu masalah celana, masalah sarung itu. Fakola maka berkata sopo ba'dul kaum, sebagian dari kaum. Orang-orang yang diceritai oleh Ibnu Umar, murid-muridnya itu. Ila aina sampai mana? Jenengan ngangkat celana itu sampai mana? Fakola maka berkata dia, Ibnu Umar, ila ansofis sako ini pada setengahnya dua betis. Ya sampai setengahnya dua betis itu. Nah. Wa anhu dan dari Ibnu Umar kola berkata Ibnu Umar. Kola bersabda sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man barang siapa jaro yang menjulurkan ngelembrehke saubahu pada pakaiannya kulayak karena kuyalak karena sombong, lam yang dur tidak memandang sopo Allahu Allah ilahi padaman yaumal kiamah di hari kiamat. Fakola maka berkata sopo Ummu Salamah. Ummu Salamah. Iki wedok ya. Tadi kan yang dibahas laki-laki. Lah sekarang yang dibahas perempuan. Ini Ummu Salamah
takon, istrinya Nabi juga. Fakaifa, maka bagaimana, tasna'u berbuat sopo an-nisa'u para wanita biduyulihinna terhadap apa duyul itu ujung pakaiannya mereka. Ya, yang ujung itu artinya yang mendekati tanah itu. Qala bersabda siapa Nabi? Ya yurhina apa ngelembrehke mereka nisa sibron satu jengkal dari mata kaki. Wah iki lah kalau wanita gimana Nabi dengan pakaian bawahnya itu? Ya diturunkan sampai satu jengkal. Qala berkata Ummu Salamah, idzan ketika itu tangkasifu ya terbuka apa akdamuhuna, telapak kaki mereka. Lah kalau cuma satu jengkal ya masih ketok Nabi, masih terlihat itu telapak kakinya. Qala Nabi fa yurhinahu maka ngelembrehke dia wanita hu pada duyul, ya, duyul diroan satu dirok itu ini antara siku sampai ujung jari. Layazidna tidak boleh nambah mereka, nambah ya keserimpet tenan itu. Iya, malah ora iso mlaku. Ya, itu untuk wanita. Lanjut, babus babi tarkit tarofu. Bab kesenangannya meninggalkan tarofu. Ya, ya, ya. Ya, nek bahas ngono ya gak mari-mari. Kalau bahas seperti itu faktornya ada di sombongnya atau pakaiannya, ndak akan selesai. Sing paling apik ya wis turu tono ngono ae lah ya wis. Nabi ya yang disabdakan Nabi ya seperti itulah, kita sama-sama sudah tahu. Untuk soal pembahasan itu yang dilarang sisi sombongnya atau sisi pakaiannya, itu lah pembahasannya ulama-ulama itu kan, ya kan?
Ya bukan kita menghina meremehkan, ndak. Kadang kala wong bahas ngono kuwi kan ada ego pribadi. Ya, ada ego pribadi. Terus gengsi nek debate kalah. Kadang mbelani gengsi ku sampai ya ya piye? Kadang ya nglanggar aturan. Wis luwih apik wis kaya wong wedok tuwek ngono iku lho, kaya wong-wong tuwek ngono iku lho. Piye le ngeten Mbah? Nggih, wis ngono ae lho. Ngono ya le ya, nggih Mbah. Oh, ya wis ngono ae lho. Kalau soal agama wis karuan bodoni ngono ae lho. Iya, itu kalau saya pribadi. Terus kalau dipikir lagi, misalnya ada orang ngomong, mosok goro-goro celana nglembreh ngono mlebu neraka. Nah, sekarang kalau dibandingkan, kadang itu orang kepleset, itu dadilan mati nih loh. Ya, kepleset, kepalanya bentur batu, gegar otak mati. Lah kepleset itu kepleset apa? Paling kan kulit semangka atau kulit pisang, ngono kan? Mosok goro-goro kulit pisang ndadekno wong mati lho, nyatane ono. Ya, itu. Nek aku wis mungsuh ngene-ngene iki ya wis macak dadi wong tuwek gak ro apa-apa ngono wis. Nabi ngendikane ngono ya wis nurut. Anu. Walaupun ya banyak orang yang isbal terus sombong itu ya ono, memang ono ngono lho. Wis wis ora isbal, malah celonone iku ya pas ning setengah betis, tapi sombong itu ya memang ono. Memang ada. Dan kita selamat dari dua sisi itu. Ya tidak sombong, ya tidak isbal. Iku sing paling bener. Iku sing paling bener. Secara perbandingan juga, ya, umpama kita didolimi, kita bales ki lho oleh. Tapi luwih apik kan ngapura, kan gitu kan. Jadi ambillah kitab ini yang terbaik. Nek iso kan ngono. Ya, yang terbaik. Ya kayak ngono mau. Nek ulama bahas ini dari sisi sombongnya atau dari sisi isbalnya, nek aku nganggep ya karo-karone. Wis ngono ae. Walaupun aku ya ora tahu gawe celana setengah betis ya ora tahu. Kecuali kalau memang celananya modelnya seperti itu. No. Yes, nyedek-nyedeki polok lah. Yes. Itu. Jadi nek cara kerja kantor ngono ya sik pantes, kaos kaki, kayak sepatu. Kan dalile wala haraja aula junaha fima bainahu wa bainal ka'bain. Tuh. Kita ambil yang paling selamat di antara pendapat-pendapat itu. Umpama ada yang bersikukuh, nah itu dari sisi sombongnya, bukan isbalnya. Ya wis, engko nek enek apa-apa ya tanggungan dhewe kan ngoten. Silahkan nanti kalau ternyata kepleset ning neraka tenan ya tanggungan dhewe gitu. Ya sudah saatnya lah hati kita itu ngelendek. Ngelendek.
Oh, engkel-engkelan ngono ya sampai kapan? Ya, sampai kiamat ya gak mari-mari. Oh, ini dari sisi sombongnya, enggak, dari sisi isbalnya. Ngono. Gak mari-mari. Terus piye? Ya jikuken sing paling selamat. Ya kan? Ambil yang paling selamat. Nah, kalau sudah selamat dari isbal, yo ojo sombong. Ya aja sombong. Ngono ae. Wes gak mari-mari percuma dibahas anune. Sampai kiamat ya gak mari. Padha ambek ngurusi kunut mbek gak kunut ngono kuwi wes as. Yes, keyakinannya gimana? Kalau saya pribadi lebih memilih yang paling selamat. Sombong ya tidak, isbal ya tidak. Kalau ada pendapat lain, ya sudah nanti pertanggungjawabannya ada yang pada yang punya pendapat tersebut. Wes ngono ae, santai ae lho. Ini dari sisi hukum final ya, hukum final. Tapi kalau dari fase dakwah ya, dari fase dakwah lo ya, fikih dakwah. Dakwah itu kan butuh tadarruj, bertahap ya, bertahap. Yes, kuwi aja dimasalahno dhisik. Sing penting wong iki gelem ngaji dhisik. Ya. Ya dijak gelem ning masjid, gelem ngaji, atine kebuka. Ya bab ngene iki ya dikajekno, engko lak ya diketok-ketok dhewe celanane kuwi. Wis ngono ae. Jadi ada sisi hukum final, ada sisi dakwah. Wong mendem ya ora apa-apa, sing penting ngaji. Lah bar ngaji sik mendem ya gak apa-apa. Sing penting sesuk ngaji neh, suwe-suwe lak ya lunak. Gitu. Ya, suwe-suwe kan ya lunak. Memang hatinya manusia itu digambarkan oleh Allah seperti batu. Ya kan? Tsumma qasat qulubukum ya. Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalik fahiya kal hijarah au asadu qaswah kan ngono. Kadang ya atas tenan, tapi kalau ditetesi air satu titik, satu titik, satu titik, ya, nanti lama-lama ya lubang juga. Tuh. Utawa gambarannya ya kaya ulek-ulek ngono kuwi. Suwe-suwe ya krepes, gak nyambel bendino. Lah terus neng di krepesane ya campur sambelmu kuwi mbok pangan. Tuh. Kalau finalnya ya wis, ya aja sombong, ya aja isbal. Oke. Wis aku wis males debat-debat ngono wis males, wis tuwek. Wis tuwek. Gah, aku wis urip sing tenang, sing enak, sing aja nyerempet-nyerempet urusane sing kuwasa, wis ngono ae wis. Buah wis ngono. Dari pendapat ngono ya siku tanggung jawabmu ngono. Tuh. Ya kadang ngene loh. Ada orang itu membela mati-matian teori Darwin bahwa manusia itu terbuat dari monyet. Dibela mati-matian.
Tapi bareng dhek iki dituduh "Oh, berarti awakmu turunane kethek ya ngono. Ngono ku ya mangkel e. Ya, begitu dibilang berarti kamu keturunan monyet. Berarti kan membelanya itu kan ya apa? Membela mati-matian tapi di sisi lain dhek dilokno keturunan monyet ya ndak mau. Kan konyol. Konyol kan orang macam itu. Ya sama, wong engkel-engkelan perkara agama ya ngono kuwi. Ya, kadang belane egone, belani opone kono kepentingane, terus kadang kala ya ngono kuwi. Oke, cukup dulu.